dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ini doa kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya di pagi hari ini. Sungguh indah Tuhan, besar kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih. Kami percaya Yesus adalah segala-galanya bagi kami. Terpujilah Tuhan, haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah, dan Engkau sungguh luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya. Oke, kita akan pujikan pujian ini sama-sama ya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Mari katakan, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaan diletakkan siang malam di hadapan takhta-Mu. Haleluya, haleluya, di hadapan takhta-Mu. Amin. Kita kasih tepuk tangan
tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami semua. Haleluya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan ya. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik. Kami ada di sini untuk datang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa malam ini, waktu Jerman dan pagi ini di Indonesia. Kita pujikan pujian ini sama-sama ya. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu. Di hadapan kami menyembah, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kepada sahabat terkasih, Bapak Bruri Tikualo dari Jerman akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang akan kita dengar di malam waktu Jerman ya, dan waktu Indonesia waktu pagi. Sana pagi ya. Pagi. Ya. Salam semuanya. Ya, shalom. Pagi. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga. Dan pada pagi yang indah ini, Tuhan Yesus, kami telah berkumpul untuk memuji dan memuji nama-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami masih boleh bernafas dan diberi kesempatan di pagi hari yang indah ini, dan berkatilah kami Tuhan. Kita percaya berkat kemurahan-Mu kami dipertemukan satu dengan yang lain.
Engkau tuntun kami, ya Tuhan, setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat anugerah-Mu kami akan memuji dan menyembah-Mu. Dan tibalah pada saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang dipimpin oleh gembala kami, Pastor John Sarbunan. Engkau beri dia kekuatan, berkati dia dan urapi dia dengan kuasa Roh Kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa Surgawi. Kami buka kebaktian saat ini di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Pak Bruri untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan dari Jerman ya, doa yang luar biasa. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin, amin. Tuhan Oke, memberkati ya. Baik, oke. Sebentar Bapak Ibu sekalian ya. Cariin karena tidak ketemu. Ya, kembali lagi kita bertemu, puji Tuhan. Oke, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita akan melihat firman Tuhan pagi ini dalam sorotan tema yang diangkat ya di pagi hari ini tentunya. Oke. Ya, oke, sudah bisa ya. Oke, mari kita akan lihat firman Tuhan, renungan yang bertemakan di pagi hari ini. Haleluya. Ya, otoritas Allah bagi utusan Injil. Otoritas itu bicara tentang sebuah kuasa Allah ya yang diberikan kepada para utusan Injil. Dan untuk memahami otoritas Allah bagi utusan Injil ini kita akan lihat dulu Lukas pasal 10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Berarti aman ya. Kehidupan Bapak Ibu Saudara saya dalam tangan Tuhan. Yesus katakan, dia tegaskan pada pagi hari ini buat kita sekalian, sesungguhnya, kata sesungguhnya itu benar-benar, ini serius ya. Sesungguhnya aku telah memberikan, amin, saudaraku. Kalau Tuhan memberikan, maka tugas kita adalah menerima. Dia memberikan apa? Dia memberikan kuasa kepada kamu. Kuasa diberikan untuk apa? Untuk menginjak ular dan kalajengking. Wow. Ular yang berbisa, yang punya racun maut, yang bisa mematikan ini. Dan kemudian kalajengking juga, yang berbisa, yang bisa mematikan. Nah, Tuhan berikan otoritas itu, kuasa kepada orang-orang percaya untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan apalagi saudaraku, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Oh, haleluya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita sangat beruntung sekali, berbahagia ya. Tuhan telah memberikan kita ini kuasa. Terkadang kita yang tidak tahu bahwa kuasa sudah diberikan, dan kita pun tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan kuasa itu. Memang semua ini perlu latihan-latihan, saudaraku ya.
Gereja Tuhan di akhir zaman sudah diperlengkapi dengan otoritas Allah, ya. Tuhan berikan bukan cuma untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani, tapi kepada jemaat Tuhan juga diberikan kuasa sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12. Tetapi kamu akan menerima kuasa, ya. Kapan? Pada saat Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, pertama di Yerusalem, kemudian seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Lalu Yohanes 1 ayat 12 berkata juga, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa. Kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Baik Yohanes 1 ayat 12 dan Kisah Rasul 1 ayat 28, Tuhan sudah berikan kita kuasa. Apalagi di dalam ayat ini, saudaraku, ya. Lukas 10 ayat 19 ini ditegaskan kepada kita sekalian memakai kata sesungguhnya. Ini satu penegasan yang Tuhan berikan bahwa aku tidak main-main. Aku berikan kuasa kepada kamu yang sungguh-sungguh, kepada kamu yang mencari wajahku, kepada kamu yang merindukan aku, kepada kamu yang bersungguh hati untuk datang beribadah sepenuhnya, kepada kamu yang benar-benar mencintai aku di atas segala-galanya. Oh, haleluya. Ini kuasa otoritas Tuhan sudah berikan, ya. Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Untuk apa, saudara? Pertama, menginjak ular dan kalajengking. Yang kedua, untuk menahan kekuatan musuh. Amin. Jadi kekuatan musuh yang begitu dilancarkan kepada kita sekalian, kita bisa menginjak, kita bisa menahan kekuatan musuh. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, ya. Nah, mari kita akan lihat sama-sama, saudaraku. Selamat pagi, selamat bergabung Ibu Aceh. Haleluya. Saudara-saudara, saatnya Tuhan mengutus, ya. Tuhan mengutus apa? Mengutus para utusan Injil. Melalui siapa? Melalui pemimpin rohani. Maka otoritas kuasanya Tuhan sudah berikan melalui penumpangan tangan yang diletakkan atasnya, atas orang-orang yang menjadi utusan Injil ini. Untuk apa? Untuk memperlengkapinya, memperlengkapi orang-orang yang menjadi utusan Injil ini di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Jadi utusan Injil yang diutus melalui hamba Tuhan, pemimpin rohani, saat ditumpangi tangan, diletakkan tangan atas mereka, itu ada otoritas Allah yang telah dibagikan kepada orang-orang yang menjadi delegasi, orang-orang yang menjadi utusan-utusan Injil. Wow, itu luar biasa, saudaraku, ya. Nah, kita semua harus meyakini ini, saudaraku. Jadi setiap kita sudah diberi kuasa. Jadi Tuhan memperlengkapi dengan kuasa. Hanya saja terkadang banyak orang yang tidak mengerti, banyak orang yang tidak paham bahwa dia dalam dirinya sudah diberikan kuasa, sehingga dia waktu menghadapi musuh, menghadapi setan iblis, dia bingung bagaimana cara menggunakan itu. Saya masih ingat suatu hari ketika kami lagi beribadah, saudaraku, ya, dalam ibadah anak-anak muda, ya, waktu itu saya yang pimpin mereka, dan tiba-tiba dalam kebaktian itu, saudaraku, ada seekor kucing hitam, dia melompat, dan itu dilihat oleh salah satu anak muda, ya, perempuan. Dia lihat kucing itu hitam lompat dan tiba-tiba dia merasa pusing, saudaraku. Dan saya lihat pandangan matanya sudah lain, ya. Ini pandangan matanya sudah benar-benar sudah nggak beres, sudah diganggu oleh roh jahat, saudaraku. Dan kami membawa dia ke suatu ruangan dan kami berdoa di situ. Kami berdoa, kami naikkan pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Kita nyanyi lagu-lagu tentang peperangan rohani, saudaraku. Dan kita sudah naikkan pujian, tapi setan kok belum keluar-keluar juga, saudaraku. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, ganti strategi. Jangan pakai strategi itu. Kamu masih ingat ketika aku dicobai di padang gurun? Dan pada saat iblis mencobai aku selama 3 kali dan aku berturut-turut melawannya dengan memakai firman Tuhan. Ada tertulis. Oh, langsung Bapak Ibu saya bertindak. Saat itu saya memperkatakan firman Tuhan. Jadi firman-firman yang saya ketahui, yang saya pelajari, saya ucapkan itu, saudara. Nah, rupanya setan ini tahu firman, tapi setan tidak bisa membantah firman itu, ya. Dia tahu firman, tapi dia tidak bisa melawan firman itu karena firman itu Allah sendiri. Saudaraku, dan Alkitab yang saya kutip, ayat-ayat yang saya sampaikan kepada roh jahat di dalam wanita ini, tiba-tiba Alkitab yang saya pegang, dia tarik, saudaraku. Dan saudara tahu apa yang terjadi?
setan langsung saudara menunjukkan ayat yang membicarakan bahwa dia telah kalah, yaitu dalam Ibrani pasal 1 ayat 14, ya. Supaya lewat kematian Yesus ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan hari itu iblis menyatakan kekalahannya. Saudara lihat ya, otoritas itu sudah diberikan kepada orang-orang percaya, ya. Dan memang pada waktu itu saya pun masih muda dan memang belum jadi seorang pendeta, tapi saya sadar dalam diri saya itu ada otoritas Allah, saudaraku. Nah, saya masih ingat juga suatu malam ketika kami pulang, ya, pulang dari rumah ini tante dan mau pulang ke rumah kami, dan dalam perjalanan memang di situ ada anjing-anjing liar, saudaraku. Punya tetangga yang suka menggonggong di situ. Saudara-saudara terkasih Tuhan, pada saat saya berjalan dan anjing menggonggong, langsung saya berkata, di dalam nama Yesus, kamu diam. Saudara, tiba-tiba anjing itu diam, saudaraku, ya. Dia manut, saudaraku. Saya berjalan terus, anjing itu seperti melongo aja. Dia tidak menggonggong, saudaraku, tidak bereaksi, diam. Sampai akhirnya saya tiba di rumah. Itu luar biasa, Bapak Ibu, ya. Nah, disinilah memang kita perlu banyak praktekkan. Kalau kita cuma dengar, kita tidak praktekkan, tidak akan pernah bisa, saudara, ya. Jadi ini saatnya Tuhan mengutus para utusan Injil, ya, melalui pemimpin rohani. Dan maka otoritas kuasanya Tuhan itu sudah diberikan, ya, melalui penumpangan tangan, saudaraku, ya. Penumpangan tangan itu penting sekali. Jadi waktu ditumpangi tangan itu sama dengan mengimpartasikan, menyalurkan kuasa Allah kepada orang-orang yang diutusnya. Itu penting, Bapak Ibu sekalian, sehingga orang itu menerima otoritas kuasa Allah yang sama, ya, untuk memperlengkapi dia di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Nah, hal ini dapat kita pelajari, Bapak Ibu Saudara sekalian, terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saudara, ya. Dari ayat-ayat tersebut, nah ini kita pagi ini sudah tiba di Kisah Para Rasul 13, ya. Kemarin kita baru menyelesaikan Kisah Rasul pasal 12. Dan mari kita lihat bagian-bagian ini, saudaraku. Dari Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3, tentu kita sudah dapat, ya, melihat bahwa dari sinilah ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudara? Dia mengerti otoritas Allah bagi utusan Injil. Nah, ini perlu dipahami dulu. Kalau saudara sudah paham ini, baru saudara melangkah, mantap. Tapi kalau saudara belum paham, saudara melangkah itu ada keraguan-raguan, ya. Ini dia, saudara. Mari kita lihat, saudara, siapa orang yang mengerti otoritas Allah bagi utusan Injil? Mari kita perhatikan. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudara? Ini dia, luar biasa. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang menghargai. Nah, ini menghargai ini penting, saudaraku, ya. Kalau engkau mau menerima otoritas kuasa Allah, engkau perlu menghargai. Menghargai apa, saudaraku? Menghargai pelayanan para nabi dan pengajar. Lalu kemudian, saudaraku, dan mengikuti, ya, teladan hidupnya. Mari kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukios orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Dan amin. Diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, Saulus ini yang kemudian namanya diganti menjadi Paulus, ya. Saulus itu menggambarkan manusia lama, manusia yang belum bertobat, manusia masih penuh kedagingan, keduniawian. Tapi setelah dia bertobat, namanya diganti menjadi Paulus, ya, manusia baru, manusia roh. Jadi saudara kasih Tuhan, otoritas kuasa Allah diberikan kepada orang-orang yang menghargai. Ini dia, menghargai apa, saudaraku? Menghargai pelayanan para nabi. Nabi itu siapa? Nabi itu adalah utusan Tuhan. Nabi ini adalah seorang yang berbicara atas nama Tuhan. Dan nabi ini apa yang dia ucapkan itu, apa yang dia perkatakan itu pasti terjadi. Itulah nabi sejati. Tapi kalau ada nabi yang mengucapkan sesuatu dan kemudian itu tidak terjadi, maka itu tanda tanya. Itu nabi apa, saudaraku? Itu nabi palsu, saudaraku, ya. Dia menyampaikan dan tidak terjadi. Nah, itu namanya, saudaraku, dia buat-buat, saudaraku. Bapak Ibu saudara sekalian, dan nabi ini orang-orang yang bergerak dalam karunia roh. Mereka punya kuasa untuk menyembuhkan orang, saudaraku. Mereka punya kuasa untuk apa? Mereka memperdengarkan suara
kenabian di akhir zaman. Mereka ini meluruskan gereja, saudaraku. Mereka ini memanggil orang-orang kembali kepada Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar, saudaraku, ya, kepada perintah Tuhan mereka lakukan dengan segenap hati. Itu nabi, saudaraku. Jadi seorang nabi, Bapak Ibu, apa yang diucapkan itu ribuan tahun kemudian baru itu terjadi. Dan saya percaya Bapak Ibu, seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Di sana Nabi Yesaya bernubuat. Dia mengatakan seorang anak telah lahir untuk kita. Dan seorang putra telah diberikan kepada kita. Ada kata sesungguhnya ya di depan itu. Dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bahunya siapa? Ini Yesus yang lahir 2000 tahun kemudian, saudaraku, yaitu ribuan tahun sebelum hal itu terjadi. Nabi Yesaya sudah menubuatkan, saudaraku. Dan ternyata itu jadi, saudaraku. Dan namanya disebutkan orang penasihat yang ajaib, 1, Allah yang perkasa, 2, 3, Bapa yang kekal, dan 4, Raja Damai. Jadi Yesus mempunyai gelar, Yesus mempunyai sebutan, atribut yang dia sandang itu ada 4. Pertama, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, yang kedua, yang ketiga, Bapa yang kekal, dan yang keempat, Raja Damai. Oh, haleluya. Jadi saudara, kita semua kalau kita mau menerima otoritas kuasa Allah, kita perlu menghargai pelayanan Nabi ini. Seringkali orang tidak mendapatkan otoritas kuasa Allah. Kenapa? Karena mereka kurang menghargai pelayanan Nabi, saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang, saudaraku, mereka suka menentang Nabi. Dan itulah sebabnya mereka tidak diperlengkapi dengan otoritas kuasa Allah. Sehingga mereka selalu mengalami masalah, mengalami serangan-serangan musuh, mereka kalah, saudaraku. Kenapa? Karena tidak ada otoritas kuasa Allah di dalam dirinya, saudaraku. Ya, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, tentang otoritas kuasa Allah ini, itu bagi siapa? Itu yang kedua diberikan kepada mereka yang menyediakan waktunya. Menyediakan waktunya untuk apa? Untuk dia mendengar suara Roh Kudus saat Roh Kudus berbicara dan saat mereka beribadah dan berpuasa di hadapan Tuhan. Ya, mari kita lihat Kisah Rasul pasal 12 ayat yang ke-13 ayat yang kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Amin. Jadi ada orang tanya kepada saya, Pak, gimana saya bisa mendengar suara Tuhan? Ya, kalau kita mau dengar suara Tuhan, kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan ini adalah cara terbaik untuk bisa mendengar suara Tuhan, ya, secara audible. Saudara perlu mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan semua harapan, permohonan, doa kita kepada Tuhan. Tapi di saat engkau berpuasa, saudaraku, doa disertai dengan berpuasa, engkau sedang menyalibkan semua keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawimu. Engkau sedang menyalibkan semua kesenangan-kesenanganmu, saudaraku. Ya, jadi Bapak Ibu, engkau belajar benar-benar mematuhi Tuhan, baru engkau bisa mendengar suara Tuhan. Jadi lewat puasa ini, saudaraku, engkau bisa mengalami terobosan-terobosan di dalam rohmu. Engkau bisa mendengar suara Tuhan. Dan saya percaya bahwa orang-orang demikian ini, saudara, ketika mereka sedang berpuasa, mereka sedang memberi kesempatan bagi Tuhan bicara kepada mereka. Waktu mereka berpuasa, Bapak Ibu, mereka tidak memberi kesempatan bagi dosa dan keduniawian, kedagingan menguasai dirinya. Dia hanya memberi kesempatan bagi Tuhan untuk mengisi bejana hidupnya dengan rohnya, dengan firman-Nya, sehingga dia menjadi orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Ya, jadi ini penting. Saudara perhatikan dalam ayat ini, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Beribadah itu penting dan berpuasa juga itu jauh lebih penting. Lalu apa yang terjadi? Berkatalah Roh Kudus. Jadi kapan Roh Kudus berkata-kata, berbicara kepada seseorang? Pada waktu dia mengambil saat-saat yang indah untuk apa? Dia menyediakan waktu untuk beribadat dan berpuasa di hadapan Tuhan. Ya, kami sering di Ambon itu, kami suka naik ke gunung. Ya, gunung itu ada 3 gunung, saudaraku. Gunung yang pertama itu banyak rumah penduduk di situ. Ya, naik ke gunung yang di atasnya, yang kedua itu rumah penduduk ada tapi sudah berkurang. Lalu naik lagi ke gunung yang paling atas, itu gunung yang ketiga. Saudara yang kasih Tuhan, di sana tidak ada siapa-siapa, ya. Di sana hutan belantara, saudara.
Nah, di sana kami ambil waktu berdoa dan berpuasa, saudaraku. Dan puji Tuhan ada banyak ya jawaban-jawaban doa, keajaiban Tuhan terjadi. Oh, kalau mau kilas balik lagi begitu indah, saudaraku ya. Masa-masa itu, saudaraku. Rasanya bagi saya apakah bisa kembali lagi, saudaraku. Itu satu kenangan yang indah, saudaraku ya. Di mana kami pergi ke gunung itu, saudaraku. Ambil waktu berdoa dan berpuasa. Nah, di sana saya mau berangkat ke luar negeri, saudara yang kasih Tuhan. Pada saat itu saya belum punya paspor, belum punya visa, saya belum punya persiapan apa-apa. Tapi saya persiapkan hati saya, hidup saya untuk Tuhan. Ambil waktu berdoa, berpuasa selama 3 hari 2 malam. Nah, dari situlah Tuhan jawab doa saya, saudaraku. Orang datang cari saya, dia berkata, aku dengar John kamu mau berangkat ke luar negeri. Kamu sudah punya visa? Saya bilang belum. Sudah punya paspor? Saya bilang belum. Lalu kamu sudah punya tiket pesawat? Saya bilang belum. Terus dia tanya, gimana kamu bisa berangkat? Saya bilang Tuhan yang menyediakan. Saya masih ingat suatu hari ketika Abraham pergi mempersembahkan Ishak ya di atas gunung, dan gunung itu adalah Gunung Moria, saudaraku. Dan Ishak bertanya kepada Abraham, Papa, di sini sudah ada kayu, sudah ada api, mana korbannya? Lalu Abraham bilang kepada anaknya Ishak, Allah yang menyediakan. Makanya disebut Allah Yehova Jireh. Allah yang menyediakan. Oh, haleluya. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketika orang itu mendengar apa yang saya katakan, Allah yang menyediakan. Dia bilang, oke, kalau gitu besok kamu datang ke rumah saya. Dan pada waktu saya ke rumah dia, Bapak Ibu, Tuhan persiapkan dia, saudara, menjadi alatnya Tuhan untuk mengutus saya berangkat ke luar negeri, saudara. Dia kasih sejumlah uang, dia taruh dalam satu amplop putih, dan dia bilang, ini untuk pelayananmu. Dan kami doakan dia, saudaraku. Saudara tahu apa yang terjadi? Orang ini luar biasa. Dia ketika memulai sebuah usaha, Tuhan berkati dia luar biasa, ya. Biasa dalam dunia bisnis itu kebanyakan didominasi oleh orang-orang etnis Tionghoa. Tapi ini orang Ambon asli, diberkati Tuhan luar biasa. Sampai dia bisa kuliahkan anaknya selaku kedokteran sampai di luar negeri, dan dia bisa belikan mereka anak-anaknya itu mobil satu-satu dan rumah satu-satu. Saya masih ingat ketika berapa tahun lalu dia undang saya pergi pelayanan di Sulawesi. Saya datang dan saya lihat mereka diberkati luar biasa. Ya, suatu hari dia berkata, dia bercerita kepada Oma, dia bilang, Tante, puji Tuhan suami saya sekarang diberkati Tuhan dan saya sering pergi ke luar negeri untuk ikut acara-acara konferensi. Dan almarhum Oma berkata, kamu masih ingat dulu Tuhan sempat pinjam tangan suamimu untuk mendukung pekerjaan misi pelayanan John, dan itulah sebabnya Tuhan tidak lupakan. Saudara-saudara, sampai hari ini mereka luar biasa, ya, mereka diberkati Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, kita perlu menyediakan waktu ya untuk kita bisa mendengar suara Roh Kudus. Saat apa, saudara? Saat kita beribadat dan kita berpuasa di hadapan Tuhan. Lalu kita lihat apa hasilnya, saudara. Ini dia. Hasil yang pertama, saudaraku ya. Hasil yang pertama, rahasia otoritas kuasa Allah bagi utusan Injil, ini dia. Yang pertama, haleluya. Oh, ini belum ya? Belum. Masih yang ketiga ya? Belum. Oke. Sebelum kita masuk, kita lihat poin yang ketiga dulu. Yang ketiga, untuk menerima otoritas kuasa Allah ini, saudaraku, bagi siapa? Bagi mereka yang memberikan doa pengutusan ini sambil meletakkan tangannya ke atas hamba Tuhan yang diutus sebagai utusan Injil. Kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 3. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, amin. Amin. Jadi ini penting Bapak Ibu, rahasia otoritas kuasa Allah bagi utusan Injil ini. Yang ketiga, dia memberikan suatu ya doa pengutusan sambil meletakkan tangannya ke atas hamba Tuhan yang menjadi utusan Injil itu. Amin. Oke, mari kita akan lihat apa hasilnya ya. Hasil yang akan dialami oleh orang-orang yang menerima otoritas kuasa Allah, ini dia. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dapat menjangkau. Dapat menjangkau apa, saudaraku? Raja wilayah dan nabi di dalam pelayanan dia. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 13 ayat 1.
Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Amin. Amin. Yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Jadi pelayanan mereka menjangkau raja-raja, saudaraku ya. Orang-orang yang benar-benar menjadi penguasa, saudaraku. Ini dahsyat. Kita doakan supaya pelayanan CLC ini bisa menjangkau ya para penguasa. Nah, saya masih ingat berapa tahun lalu saya diundang pelayanan di Momere, saudaraku. Dan saya dibawa untuk mendoakan sang bupati di sana, saudaraku. Dan lawatan Tuhan terjadi di sana ya. Sebelum saya datang, istri bupati sudah telepon teman-temannya, kolega-koleganya. Dia bilang, ini ada hamba Tuhan dari Surabaya datang, kamu cepat datang ke sini, karena kita akan mendengarkan apa yang mau disampaikan hamba Tuhan tersebut. Dan mereka datang, saudaraku ya. Ada yang pengusaha, ada yang kepala dinas, saudaraku. Tuhan lawat mereka di sana, Bapak Ibu, di dalam pertemuan yang indah dengan bupati pada waktu itu. Dan dahsyat sekali, saya tahu, karena pada waktu itu teman-teman di Surabaya juga sudah mendukung saya, saudaraku, dalam pelayanan ke sana. Dan saya masih ingat waktu itu adik saya, dia tahu karena saya pergi pelayanan di Momere, dia juga turut ambil bagian. Dia support, saudaraku ya, lewat dananya, sehingga semua keperluan-keperluan dalam pelayanan semuanya tercukupi, Bapak Ibu sekalian ya. Luar biasa, sampai dukun pun paranormal yang menjadi orang-orang yang sangat-sangat, saudaraku ya, diminta bantuannya oleh pejabat-pejabat, karena ini paranormal ini dia punya semacam roh telepati ya, dia punya indera keenam. Dia bisa tahu ini keadaan ini, dia mengalami ini kenapa. Jadi orang banyak konsultasi ke tempat dia. Tapi hari itu setelah pulang dari rumah bupati, saya kembali ke hotel dan persiapan diri mau berangkat besok ke Surabaya. Itu sudah ada beberapa orang, ada sekitar 14 orang preman. Mereka datang ke hotel minta didoakan, saudaraku. Lalu kemudian setelah doakan mereka sampai hampir jam 4 pagi baru saya bisa istirahat tidur. Saya tidur sebentar, bangun, mau persiapan berangkat, ternyata ada polisi dan pengacara minta lagi didoakan. Tuhan lawat mereka lagi di kamar hotel itu. Nah, pada saat mau berangkat, mau keluar dari hotel, ini datanglah si dukun dengan kakaknya. Tuhan lawat mereka lagi di situ, ya. Jadi luar biasa, Bapak Ibu sekalian, itulah sebuah rahasia ilahi kalau kita berjalan dalam otoritas kuasa Allah. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang kedua ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dikhususkan pelayanan yang telah ditentukan bagi mereka. Mari kita lihat ya. Ada area-area yang Tuhan sudah tentukan bagi mereka. Kisah Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkata Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi. Amin. Jadi masing-masing hamba Tuhan itu sudah ditentukan. Tuhan sudah menentukan untuk area-area mereka, di mana saja Tuhan sudah tentukan. Dan saya percaya Tuhan bisa memperlebar luaskan lagi area-area itu. Ketika mereka setia dengan hal-hal yang kecil, Tuhan akan memperbesar areanya. Tuhan memperluas akan wilayahnya, saudaraku. Alkitab berkata kalau kita setia dengan hal yang kecil, Tuhan percayakan kita untuk mengalami dan melakukan hal yang besar. Dan saya secara pribadi sudah siap untuk hal itu. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, dia itu mensupport ya. Dia mensupport pelayanan hamba Tuhan saat hamba Tuhan pergi melayani. Itu dahsyat sekali. Kita lihat ya Kisah Rasul 13 ayat 3. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka keduanya pergi. Amin. Amin ya. Dan setelah meletakkan tangannya ke atas kedua orang itu, yaitu Barnabas dan Saulus yang dikhususkan itu ya, Alkitab berkata mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi saya yakin Paulus dan Silas dibiarkan pergi ini tidak dengan tangan kosong. Yang mengutus ini, yang mengutus Paulus dan Barnabas ini, mereka mensupport dengan dana sehingga pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, saya masih ingat
pada saat saya mau berangkat ke luar negeri itu, saudaraku, yang mensponsori pelayanan saya itu orang-orang sederhana, ya, orang-orang sederhana pekerjaannya sebagai buruh bangunan, buruh pelabuhan, mereka penjual ikan di pasar, kemudian pegawai negeri, saudaraku. Tapi puji Tuhan, Tuhan lihat kesetiaan mereka itu luar biasa. Setiap bulan mereka kirim pelayanan ke kapal, ya, untuk pelayanan saya di kapal, saudaraku. Dan luar biasa, Bapak Ibu, kalau saudara kasih Tuhan, saya bisa membayangkan waktu itu saya tidak mengalami musibah kecelakaan di atas kapal. Saya sudah keliling dunia, saudaraku, ya. Mungkin saat itu Bapak Ibu, pada saat tahun 1990 itu, saya bisa bertemu dengan Pak Bruri, ya, dan Bu Rosali di Jerman, karena kapal itu dia punya kantor pusatnya di Mosbach, Jerman, saudaraku. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur bahwa semua ini anugerah Tuhan. Tuhan izinkan saya baru 4 bulan di kapal itu dan musibah kecelakaan saya alami. Sehingga akhirnya Tuhan buat mujizat. Saya disembuhkan Tuhan, dokter menyatakan ini baru mujizat pertama kali, dan akhirnya saudaraku, saya pulang ke Indonesia dari pihak kapal bilang, John, kamu pulang dulu ke Indonesia, kamu istirahat. Kalau nanti kamu mau kembali melayani bersama kami, gabung, silakan kabari kami. Saudaraku, dan saya pulang ke Indonesia pada tanggal 12 Januari, saya mengalami musibah kecelakaan, dan 8 hari kemudian saya mengalami kesembuhan. Saya pulang ke Indonesia, dan tahun 92 saya masuk ke Surabaya, saudaraku, ya, untuk mengikuti pendidikan sekolah Alkitab, dan 93 saya di Batam pelayanan 1 bulan, lalu 94 keliling Jawa Timur, sampai akhirnya saya masuk ke Kediri ini, saudaraku. Nah, saudara kasih Tuhan, saya bersyukur saja buat semua yang telah terjadi, dan saya tahu bahwa rencana Tuhan belum berhenti sampai di situ. Saya tahu Tuhan kasih visi untuk bangsa-bangsa, dan saya percaya bahwa visi ini akan terjadi. Maka itu saya mempersiapkan diri saya sejak dari mulai corona itu terus merenungkan firman Tuhan ini. Dan saya tahu kita semua juga akan dibawa Tuhan bergerak di dalam pelayanan misi, ya. Pelayanan misi ini membutuhkan suatu dukungan, ya, dukungan doa, dukungan daya, dukungan juga dana, saudaraku. Dan saya ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat terkasih yang dengan setia telah mensupport pelayanan CLCC lewat dana. Saya berdoa supaya semua yang ambil bagian di dalamnya Tuhan memberkati, ya. Puji Tuhan, dan dalam doa-doa kami selalu menyebutkan saudara-saudara sekalian, dan saya percaya apa yang kau tabur, engkau pasti menuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat, ya. Dan sampai Tuhan datang memberikan engkau dan saya hidup yang kekal. Amin. Ya, kita akan berdoa bersama-sama, ya, di pagi hari ini, dan Ibu Indriani akan berdoa buat firman Tuhan ini buat kita sekalian. Ya, shalom Pak John. Ya, shalom. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Jadikan sabda-Mu rema dalam kehidupan kami setiap hari, dan kami akan melakukan firman-Mu yang terbaik di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadikan kehidupan kami, sehingga apa yang difirmankan akan kami lakukan Tuhan sesuai dengan hamba-Mu Tuhan. Berkati semua yang ikut Zoom di pagi hari ini Tuhan, agar makin hari makin setia, makin melakukan firman-Mu, agar dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran Tuhan, agar mematakan kerajaan-Mu, berikan kesehatan hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu dapat melakukan yang terbaik. Ya, Yesus. Dan kami akan melakukannya Tuhan, sesuai apa yang dikatakan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Pakai mereka Tuhan menjadi alat yang terbaik dan untuk membantu pelayanan hamba-Mu Tuhan. Amin, amin. Percaya Tuhan, berkati dengan kesehatan dan apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan buat berhasil juga anaknya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Ya, Yesus. Anaknya untuk melakukan yang terbaik Tuhan. Berkati yang kuliah Tuhan, Cindy Tuhan. Ya, Yesus. Dan Jim juga Tuhan. Ya, Yesus. Menjadi alat yang terbaik di kuliahnya. Anak yang takut akan Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Berkati juga istrinya ya Tuhan.
Kami percaya Ya Yesus. hamba-Mu melakukan yang terbaik buat anak-anak mereka, akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Indriani untuk doa yang sangat indah ya. Tuhan memberkati Ibu Indriani dan keluarga. Amin. Kembali kepada host kita pagi ini. Ya, terima kasih pada Bu Indriani yang telah berdoa peneguhan akan firman Tuhan. Terima kasih dan terima kasih pada Opa Bruri yang telah berdoa untuk firman Tuhan dan terlebih pada hambanya yang ya. Terima kasih atas firman yang telah kita dengar bersama dan semua telah diberkati. Ya, baiklah selanjutnya kita masuk ke doa prophetik. Doa prophetik akan dinaikkan oleh Ibu kita Rosalin dari Jerman. Dipersilakan Ibu. Mic dibuka. Ya. Terima kasih Pak Yanto kesempatan yang diberikan. Ya, sebentar ya. Oke. Ya, silakan Bu Rosalin. Ya. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam penggerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Tuhan memberkati Bu Rosalin dan Pak Bruri. Amin. Terima kasih Pak John. Doa profetiknya. Amin. Luar biasa Saya ya. kembalikan lagi kepada Bapak Yanto. Silakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih Bu Rosalin yang telah menaikkan doa prophetik. Kita masuk yang berikutnya. Bapak Ibu kalian, seperti biasanya bahwa pengumuman Bapak Ibu sudah
hafal yang terkhusus memang untuk tanggal 9. Bagi yang bisa hadir, dipersilahkan saya hadir. Nanti ada Zoom-nya. Ya. Terima kasih pada Bu Rosalin sekali lagi atas kerjasamanya, dan terima kasih kepada Opa Bruri, dan terima kasih kepada Bapak Morris, meskipun telat 1 jam, tidak apa-apa Pak. Bisa melihat wajahnya kita-kita ini. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Bu Weli. Ya, sip, jempol ya. Pokoknya bisa tampil Pak ya. Terima kasih. Sip. Bu Weli, terima kasih Bu Weli. Ya, Iya, sama-sama. terima Bapak. kasih Mantap. Bu Indriani. Terima kasih. Ya, Bu Wace, terima kasih Bu Wace. Ya, terima kasih Bu Sinta, terima kasih anak-anaknya semua. Terima kasih. Dan yang terakhir, terima kasih banyak-banyak pada Bapak Pendeta kita yang setia untuk melayani kita semuanya. Kita telah disegarkan iman kita. Ya, terima kasih sekali lagi atas pelayanan Bapak. Tuhan memberkati. Saya serahkan sepenuhnya pada Bapak Pendeta. Mungkin ada tambahan dan doa berkat. Oke, Bapak Ibu jangan lupa untuk Ya, Mike. memberikan Ibu, Pak. subscribe ya, untuk channel Sinta Ninik ya, untuk acara kita yang setiap hari diadakan baik pagi maupun malamnya, itu diupload di YouTube. Bapak Ibu bisa ke YouTube ya, buka channel YouTube dan ketik Sinta Ninik, dan nanti lihat kita punya rekaman-rekaman ya untuk ibadah Zoom pagi dan malam ya, saudara. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian mendukung lewat memberikan subscribe dan juga like ya, kasih tanda like supaya channel ini bisa terus berkembang dan menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Apakah di sini ada yang sudah bisa untuk ini buka channel YouTube? Semuanya sudah bisa ya? Oke, saya kasih contoh aja. Mungkin ada ibu-ibu yang mungkin bapak-bapak belum mengerti. Ini misalnya di YouTube nih. Nah, ini dia. Nah, Saya kalau belum Bapak bisa, Pak John. Bu Rosalin belum bisa ya? Oke, itu memang kita perlu belajar ya. Jadi ini nanti kan, ini kan HP kan gini kan? Ya. Nah, HP gini, nanti kita masuk ke YouTube. YouTube itu yang ada ini, yang ada merah dan di dalamnya ada tanda segitiga putih itu. Itu kan YouTube ya? Oh gitu. Nah, itu nanti masuk gini. Nah, nanti kelihatan ini di atas pojok kanan. Itu ada tanda seperti kaca pembesar itu ya. Kaca pembesar, nanti itu bisa ketik di situ ya. Ini belum muncul ya. Iya. Nah, ini Nggak ada. oke. Ya, memang ini karena masalah signal ya, jadi memang oke. Nah, itu lihat Bapak Ibu, lihat ada ini ya, lihat ada itu di kanan atas, kanan pojok, yang paling pojok itu kan ada yang lingkaran hitam itu. Ya. Itu ada itu channel apa namanya? Itu simbol CLCC yang hitam itu. Nah, di sebelah kiri ini yang ada Ya. kaca pembesar ini ya, kelihatan ya. Ya. Nah, ini langsung diklik dia. Nah, lalu tinggal ketik aja Sinta, SINTA. Sinta, lalu spasia Ninik, NINIK. Nah, langsung oke. Nah, Bapak Ibu kelihatan tuh. Nah, kita di sini ya. Nah, ini misalnya nih. Ini kan kita di sini. Tinggal Bapak Ibu kasih dia. Ini kalau belum tak kasih tanda like. Nah, ini dia. Nah, ini ada tanda like di sini ya. Ini tanda like ini yang sebelah kiri bawah ini. Ya. Ada jempol itu ya. Nah, itu kalau masih putih itu memang belum dikasih tanda like. Kalau sudah dikasih tanda like, dia warna hitam. Karena ini belum, dia warna hitam, belum kasih tanda like, saya kasih tanda like dulu. Nah, langsung dia berubah jadi hitam. Nah, itu kan. Terus angkanya bertambah. Yang tadinya 1, dia naik 2. Nanti angka bertambah terus. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang subscribe, belum kasih subscribe, Bapak Ibu yang masih baru, Bu Rosalin dan teman-teman, bisa kasih tanda subscribe sebelah kanan sini ya. Ada tulis subscribe itu, subscribe ya. Bisa. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu saudara sekalian ya. Oke, sampai di sini sudah bisa menangkap ya.
Ya. Oke, nanti kita latihan lagi ya. Oke, seperti itu. Terima kasih untuk dukungan saudara untuk subscribe-nya sehingga channel ini bisa berkembang ya. Oke, kita akan berdoa kah? Silakan kembali kepada host kita. Langsung Pak, doa berkat. Langsung ya. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hati dan pikiranmu, angkat kedua tanganmu dan terimalah kuasa Tuhan, otoritas kuasa Allah turun atasmu. Pagi ini siapa yang sakit disembuhkan. Tuhan menyembuhkan engkau, Pak Morris, Pak Yanto, Pak Bruri, Bu Rosalin, Ibu Indriani, Bu Wace, Pak Kim Sun, Ibu Weli Hukubun, Ibu Sinta, anak-anak Cindy James, Johan, Ibu Indriani, Tuhan sembuhkan engkau, dalam nama Yesus Tuhan juga sembuhkan calon menantumu, Christian juga disembuhkan, dalam nama Yesus Tuhan juga sembuhkan Ibu Sandra di Jerman, Tuhan tolong Ibu Shirley akan menikah tahun depan, menolong juga tahun depan, Ibu Indriani juga akan mantu, untuk Feli akan menikah dengan Christian. Kami percaya semua bisa berjalan dengan baik. Dan kami percaya pagi hari ini semua yang hadir di Indonesia sudah diberkati Tuhan. Dan yang di Jerman, Pak Bruni Brosalin sebentar akan beristirahat. Berikan mereka tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup dalam damai surgawi. Dan kami percaya berkat-berkat rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi yang kau berikan bagi mereka. Makasih, aku berkata pada pagi hari ini semua yang hadir sudah terima kesembuhan, sudah terima mujizat, sudah terima kemenangan, sudah terima pertolongan. Dalam nama Yesus, baik yang Indonesia maupun yang di Jerman, anak-anakmu pagi ini sudah terima kuasa kesembuhan dan keajaiban Tuhan terjadi. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keluargamu, anak cucu keturunanmu, diberkati juga pelayananmu. Semua yang hadir pagi ini sudah diberkati, sudah disembuhkan, sudah terima mujizat, sudah terima kemenangan dan kuasa otoritas Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin, Pak Morris. Luar biasa ya. Selamat pagi. Tuhan berkati semua. Bu Widi, Pak Yanto, Bu Indiani, Bu Wace. Terima kasih Pak John, Tuhan berkati. Sama-sama, Pak Bruni Brosalin, selamat Ibu Indriani, Pak Moris, Pak Yanto, Indriani, Bu Bu Weli, Weli, Bu Cinta, Bu Wace, Bu Buri, Egil, berkati Pak Yanto, Lekas selamat, Willy, Dankjewel, Cindy, Indriani, Bu Sinta, Egil, berkati Pak Bruri, Ya. Pak Sali, terima kasih. Ya, God selamat bless you istirahat all. ya. Sampai jumpa lagi. Tenah, Ya. tenah, Tenang, tenah, Ya, guten Nacht. tenang, begini. Oke. tenah, Ya, Ya. bye. ya. Bye. Selamat